Berikutnya kita akan membahas tentang keunikan atom karbon. Kalau ada yang masih ingat, atom karbon ini lambangnya adalah C, nomor atom 16, nomor masanya ada yang isotop 12, 13, dan 14, tapi ini adalah isotop yang paling stabil. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya yang sederhana, konfigurasi elektron Niels Bohr-nya begini. Jadi kita lihat di sini karbon hanya memiliki 2 kulit elektron. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jumlah elektron pada kulit terluarnya adalah 4. Nah, apa yang menyebabkan keunikan atom karbon berdasarkan fakta ini? Karena jari-jarinya yang relatif kecil, maka biasanya ikatan yang dibentuk antara atom karbon dengan atom lainnya itu akan sangat kuat. Karena kalau kita ingat, di dalam inti ini ada proton dan neutron. Proton ini bermuatan positif, sementara elektron itu ada di kulit-kulit elektron. Nah, gaya tarik antara inti ke elektronnya itu masih relatif kuat. Jadi nanti ikatan yang akan dibentuk oleh karbon itu juga relatif kuat. Kemudian satu atom karbon karena mempunyai 4 elektron valensi, jadi mungkin sekali membentuk 4 ikatan kovalen. Tidak bisa lebih dari 4, maksimal 4. Ikatan kovalennya tadi ya, karena jari-jari atomnya kecil jadi bisa lebih kuat. Nah, selain itu, atom karbon juga bisa membentuk struktur rantai panjang. Seperti ini. Satu atom karbon bisa membentuk 4 ikatan kovalen, jadi kalau satu sudah dipakai untuk berikatan dengan atom karbon sebelah kanannya, sisanya tinggal 3 untuk berikatan dengan hidrogen. Kalau di tengah dia sudah berikatan 1 ikatan kovalen ke kanan, 1 ke kiri, berarti hanya 2 hidrogen yang bisa terikat di situ. Di sini 2 juga, di sini 2. Nah, kalau paling ujung ini bisa 3 H-nya. Tentu strukturnya sebenarnya nggak begini, ini struktur yang kita gambar secara 2 dimensi. Kalau kita ingat juga karbon itu membentuk bentuk geometri molekulnya adalah tetrahedral. Jadi sebenarnya ikatannya seperti ini. Kadang ada juga yang menggambarkan seperti ini. Jadi tetrahedral sama aja, nggak masalah. Nah, selain itu karbon juga dapat membentuk struktur ikatan rangkap. Seperti ini bisa ikatan karbon rangkap 2. Ini artinya atom karbon yang sebelah kiri menggunakan 2 elektron untuk berikatan dengan atom karbon yang sebelah kanan. Begini. Ini namanya ikatan kovalen rangkap 2. Kalau keadaannya begini berarti hidrogen yang bisa diikat di sini tinggal 2, di sini juga tinggal 2. Atau bisa juga atom karbon membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Seperti ini. Berarti H-nya masing-masing tinggal 1. Nah, selain bisa membentuk ikatan rantai, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3, atom karbon juga bisa membentuk struktur siklik. Contohnya seperti ini. Siklik artinya melingkar, tidak ada ujungnya. Nah, contohnya senyawa siklopropana seperti ini, tidak ada ujungnya. Itu disebutnya senyawa hidrokarbon siklik. Namanya biasanya siklo, kemudian diikuti nama belakangnya. Ini kebetulan siklopropana. Nanti kita akan bahas tata nama di video selanjutnya. Nah, selain itu bisa juga senyawa karbon membentuk, atom karbon bisa membentuk senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu senyawa siklik dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Oh, sorry. Itu C-nya kurang 1. Nah, harusnya seperti itu. Kalau dilihat di sini ikatan karbonnya, ikatan rangkapnya berselang-seling. Nah, ini sebenarnya akan dibahas nanti di kelas 12, akan ada sifatnya sendiri nih yang seperti ini. Sementara kita perlu tahu aja bahwa ini adalah struktur aromatik. Karena memang ada aroma tertentunya dari senyawa-senyawa ini. Jadi sekali lagi, atom karbon karena jari-jarinya kecil, relatif kecil, jadi dia bisa membentuk ikatan kovalen yang kuat.
Dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen, bisa membentuk struktur rantai panjang. Ini kebetulan rantainya terbuka, yang seperti ini disebutnya rantai karbon terbuka atau alifatik. Ini struktur 3 dimensinya sebenarnya tetrahedral. Biasanya kalau ada garis aja gitu itu artinya dia mengikat H ya. Bisa membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, bisa membentuk struktur siklik, dan bisa membentuk struktur aromatik.